Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Array. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Apa Tuan Lin? Jawab Perikier. Oh, itu. Lin Hao agak malu menjawabnya. Melihat sikap orang ini di depannya, dengan malu dia merasa heran. Padahal dia termasuk orang kuat di Sekte Langit, kenapa memiliki sikap seperti ini pikirnya. Yang tidak dia tahu adalah, Lin Hao bersikap seperti ini hanya di depan dia saja, karena dia terkenal dengan betapa kejam dan dinginnya dia kepada orang lain dan musuh-musuhnya. Bagaimana jika Tuan Lin mampir ke rumah kecil saya? Jawab Perikier. Baik, jawabnya gugup. Mereka langsung terbang menuju puncak bunga bersama. Sebenarnya mereka memiliki perasaan masing-masing, tapi tidak ada yang mau berbicara duluan. Mereka sama-sama sombong dan angkuh, mereka adalah orang kuat juga di generasi yang sama. Sepanjang jalan, melihat tetua Kier berjalan bersama seorang laki-laki, murid-murid di sana merasa aneh, untuk pertama kalinya seorang laki-laki dewasa datang ke puncak. Jangan hitung Lintian, karena di puncak bunga dia termasuk keluarga di sana. Jadi mereka tidak aneh dengannya, karena dia juga masih kecil, jadi mereka menganggap dia adik kecil mereka. Sesampainya di puncak, ada 2 sosok yang jelas bukan sosok penampakan, sedang bermain berlarian di sekitar rumah. Dia adalah Lintian dan Lulu. Lulu menemani Lintian bermain bersama, dia juga memberikan beberapa oleh-oleh dari Kekaisaran Batu yang dibawa pulang khusus untuk adik kecilnya ini. Wah, Kak, enak sekali permennya. Nyam, 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 kata Lintian ke Lulu. Iya kan, kakak tidak bohong, permennya sangat enak. Setelah bermain dan mencicipi permen seperti ini memang enak, dia juga mencoba permen yang dibawanya itu. Di atas langit melihat Lintian dan Lulu, membuat Perikier senang. Dia menganggap Lintian sebagai anaknya. Anak pertamanya dia berharap dia bisa disayangi oleh orang-orang di sampingnya. Dia juga tak berharap Lintian jadi kuat, hanya berharap dia bisa hidup bahagia setiap hari. Tapi dia tahu bakat Lintian, jadi dia hanya membiarkan alam mengambil jalan, membiarkan anaknya memilih masa depannya sendiri nanti, dan dia tahu Lintian tidak akan mengecewakannya. Dia pasti membuat dirinya bangga, dan membuat ibunya selalu bisa melihat ke atas dan berbicara, "Ini anakku." Dia tersenyum, melihat senyuman Perikier, membuat Lin Hao merasa bahwa Lintian sangat berharga, dan dia juga saat mendengar cerita seorang anak kecil hidup sendiri di hutan, membuat hatinya agak sedih, karena dulu dia juga sama dengan Lintian, tapi berbeda, dia masih bisa melihat orang tuanya tapi Lintian tidak. "Nona Kier, bisakah kita berbicara hanya berdua?" Sambil menghapus kesunyian dia berbicara. Mereka masih di atas langit dan Lintian maupun Lulu tidak tahu semua itu. "Apa yang ingin Tuan Lin bicarakan?" tanya Perikier. Itu, aku menyukaimu, semenjak kita bersama dulu, menjelajahi dunia rahasia bersama merasakan hidup mati bersama, membuatku merasakan perasaanku padamu," katanya sambil melihat Perikier dengan lembut. Oh, Kier kaget mendengar perkataannya, riak muncul di matanya tapi dia menekannya lagi. "Bukankah banyak perempuan lain yang lebih baik dari aku? Tuan Lin jangan mengatakan seperti itu," katanya pada Lin Hao. Tidak ada wanita lain, aku berani bersumpah di depanmu," kata Lin Hao dengan serius. "Cukup, tidak perlu bersumpah," katanya menghentikan Lin Hao yang berniat bersumpah. Mereka memiliki perasaan sama, saat ini, Lin Kier tahu, dia menyukai Lin Hao dan Lin Hao menyukai dia, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Cuman sekarang dia sudah mempunyai anak, dan dia tidak ingin saat dia menikah suaminya nanti membeda-bedakan Lintian dengan anak aslinya.
Melihat itu, Lin Hao merasa agak senang. Dia lalu melihat peri Kier yang menatap Lin Tian dari atas. Dia buru-buru berkata, "Kier, aku tahu kekhawatiranmu. Aku berani berjanji bahwa Lin Tian akan aku anggap sebagai anak kandungku nantinya. Jika aku berani membedakannya, nanti biar petir surgawi menyambarku dengan parah. Sekali aku menjadi ayahnya, aku akan tetap menjadi ayahnya, dan dia tetap anakku selamanya," katanya dengan tegas. Melihat itu, peri Kier tercengang dan sedikit tersentuh. "Cukup, aku tidak ingin kamu bersumpah seperti itu lagi." Suaranya agak lembut dan ada air mata di matanya yang menetes. "Apa kamu mau hidup bersamaku dan menjadi istriku, dan biarkan aku menjadi ayah Lin Tian, dan biar Lin Tian menjadi tanggung jawabku," katanya sambil memegang tangan peri Kier. Aku juga padamu," jawab peri Kier. Matanya berkaca-kaca. "Aku menerimamu," kata Kier. Benarkah? Dia bersemangat dan merasa bahwa dunia ini sangat indah untuk pertama kalinya. "Iya, kenapa kamu begitu berisik? Walaupun aku menerimamu, bicaralah pada kakak dan guruku setelah ini. Jika mereka tidak setuju, aku juga tidak bisa apa-apa," katanya dengan agak bercanda. Iya, mendengar itu, Lin Hao agak malu. Walaupun dia tahu hanya bercanda, tapi bagaimana dia berani berbicara ke leluhur Bing Ming? Jika itu masih kakaknya, dia masih memiliki sedikit keberanian. Ini leluhur Bing Ming. Melihat wajah sedihnya itu, membuat Kier tersenyum. Dia tahu sekte tidak pernah melarang murid-muridnya menikah. Mereka bebas menikah tapi mereka tidak boleh membawa laki-laki ke sekte itu saja. Banyak yang telah menikah dan tinggal di luar sekte. Kadang-kadang mereka kembali untuk berlatih, memberi penghormatan, dan juga ada yang mempunyai anak perempuan mengirim anaknya ke sini. Bisa dibilang sekte salju dikatakan salah satu sekte yang terkuat dan surga wanita. Walaupun mereka bebas menikah, tapi ada beberapa peraturan yang tidak boleh mereka langgar. Baiklah, aku akan berbicara," dia menjawab sedikit gugup. Nyam. Wenak tenankak permennya. Setelah Lin Tian selesai memakan permennya, dia melihat ke langit dan di langit dia melihat dua orang berdiri di sana. Melihat dua orang itu, Lin Tian merasa senang. Dia tahu ibunya menyukai seseorang, dan orang itu Lin Hao, makanya dia memiliki dua tujuan saat datang ke benua tengah, tapi dia baru sadar kalau Lin Hao adalah seorang yang penting di sekte itu, makanya memudahkan rencananya. "Hehehe, hore. Aku memiliki ayah, mungkin secepatnya aku memiliki adik, itu sangat bagus hehe," pikirnya dalam hati. "Ibu, ayah," Lin Tian berteriak sambil melambai-lambai tangannya. Mendengar teriakan Lin Tian mereka kaget, bukannya kaget dipanggil tapi sebutan untuk Lin Hao lah membuat dia kaget. "Apa aku salah dengar?" tanya Lin Hao ke Kier. Dia benar-benar tidak percaya apa yang dia dengar itu. Peri Kier agak memikirkan perkataan Lin Tian. Anak ini, pasti dia tahu semuanya, dan ini sudah direncanakannya, bisik dalam hatinya Kier. "Mari kita turun," kata Kier. Lin Hao mengangguk dan memegang tangan Kier. Dia memanggilku ayah, jadi lebih baik kita turun bersama sambil genggaman tangan seperti ini kan? Goda Lin Hao kepada Kier. Peri Kier hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Walaupun begitu, dia tidak menolak dipegang oleh Lin Hao. Mereka pun turun bersama ke tempat Lin Tian. "Ibu, ayah, hehehe." "Ibu," kata Lin Tian sambil berlari menuju ibunya. Melihat Lin Tian berlari ke arahnya, wanita itu menunjukkan senyum yang lembut. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Lin Tian kecil sambil mengelus kepala kecil Lin Tian. "Ibu, aku lapar. Apa kita akan makan? Kakak lu hanya memberikan permen," dia berbicara dan agak mengeluh. "Salam tetua, hormat Lulu." Kier mengangguk dan menyuruhnya untuk tidak perlu memberikan hormat seperti itu. "Adik kecil kamu memakan permen itu sebanyak itu masih belum kenyang, dan mengeluh pada tetua Kier kamu bilang masih lapar?" tanya agak kesal tapi dia masih tersenyum. Bukan begitu Kak Lulu, cuman permen dan makan berbeda," jawabnya dengan merasa bersalah kepada kakaknya itu, karena dia berpikir membuat kakaknya agak sedih. "Sudah,
Tidak apa-apa kakak bercanda, kakak pergi dulu kembali berlatih ya. Dia tersenyum dan pamit kepada Kier dan Lin Ho. Dadah kakak, nanti ajak Aner bermain ke kota lagi ya kak, sambil melambaikan tangannya ke Lulu. Baik adik kecilku, dia tersenyum dan terbang turun dari puncak. Ibu, apa ibu dan ayah sudah bisa bersama? Apa aku akan mempunyai adik? Adikku nanti perempuan atau laki-laki? Tanyanya dengan antusias. Anak ini, mendengar pertanyaan anak ini menyebabkan keduanya merah karena malu. Oke, sekarang ibu mengerti kamu memang nakal, jadi hanya boleh makan lebih sedikit dari biasanya, jawab Kier meredam malunya bersama Lin Ho. Bagaimana bisa begitu? Apa Aner salah? Tanyanya dengan polos. Melihat kepolosan anaknya itu membuat Kier tidak berdaya. Nak, jangan begitu, ibumu hanya bercanda, kamu boleh makan sebanyak apapun nanti, biar aku yang memasak, kata Lin Ho sambil tersenyum mengelus kepala Lin Tian. Apa benar ayah, aku boleh makan banyak? Dia menatap Lin Ho dengan matanya. Saat Lin Tian memanggil dia ayah, sesuatu tergerak di dalam hati Lin Ho membuat dia merasa anak di depan ini semakin manis dan juga senang dilihat. Iya, ayah berjanji, jika Lin Tian ingin sesuatu, ayah akan menurutinya, katanya sambil tersenyum. Apa benar apapun? Dia melihat dengan tatapan harapan kepada Lin Ho. Iya, dia tersenyum lagi dan menjawab. Ayah, besok bisakah kamu menemaniku bermain ke sebuah desa? Aku pernah bermain ke sana, apa bisa? Tanyanya pada Lin Ho. Mendengar itu Lin Ho kaget dan melihat anak itu lagi. Itu saja. Iya. Lin Tian mengangguk. Baiklah, tentu ayah bisa, jawabnya sambil tersenyum. Walaupun dia berpikir anak ini mungkin meminta lebih, tapi dia ternyata hanya ingin bermain ke desa. Itu membuat Lin Ho agak heran. Aku punya ayah, hehehe. Lihat saja besok setelah teman-temanku tahu aku punya ayah, apa mereka masih berani bilang aku anak tanpa ayah? Hehehe, ayahku bahkan sangat tampan dari ayah mereka. Dia gembira sampai Lin Ho dan Kier tercengang melihat tingkah gembira anak itu. Sekarang dia tahu kenapa anak ini ingin mengajak dia keluar. Itu hanya karena teman-teman kecilnya berpikir dia tidak mempunyai ayah. Dia memintanya untuk menemui mereka agar dia bisa menunjukkan bahwa dia memiliki seorang ayah. Lin Ho bahkan merasakan hatinya agak tersentuh. Dia berpikir mungkin anak-anak kecil itu selalu bermain bersama Lin Tian, tapi mereka selalu membanggakan ayah mereka di depannya, yang membuat dia agak sedih. Semua anak di dunia pasti sangat menginginkan sesosok ayah. Bahkan dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa anak di depannya ini selamanya adalah anaknya. Bahkan jika ada yang berani menyentuhnya, dia tidak segan-segan mengorbankan nyawanya. Kier juga merasakan raut kebahagiaan Lin Tian. Walau dia memiliki ibu, mungkin juga dia butuh sosok seorang ayah. Dia tiba-tiba melihat Lin Ho. Ayah gendong, kata Lin Tian pada Lin Ho. Ayo anakku, ayah gendong, kata Lin Ho sambil tersenyum. Apa boleh di pundak ayah? Tanya Lin Tian. Iya pasti boleh dong, jawab Lin Ho. Oh, kenapa harus di pundak ayahmu nak? Tanya Lin Kier sedikit malu dengan ucapannya. Gak apa-apa sayangku, Lin Ho menjawab. Iya, aku melihat di desa ini, anak-anaknya banyak yang duduk di pundak ayah mereka, kata Lin Tian dengan polosnya. Kesini, ayo, jawabnya Lin Ho. Hore, wah, aku jadi lebih tinggi duduk di pundak ayah. Aku bisa melihat pemandangan yang bagus-bagus. Dia sangat gembira untuk pertama kalinya digendong dan merasakan pundak seorang ayah. Ayah, apa aku bisa setinggi ayah nanti? Tanya Lin Tian. Tentu nak, kamu bisa tinggi dari ayah dan, bahkan bukan cuman tinggi, kamu pasti akan menjadi laki-laki tampan dan kuat. Hahaha, jawab Lin Ho sambil tertawa senang. Benar nak, jawab Kier juga. Mereka yakin, Lin Tian pasti setelah dewasa menjadi laki-laki tampan, dan pesonanya tidak akan pernah bisa ditolak oleh wanita-wanita manapun, karena sekarang bahkan pesona dan wajahnya pun sudah tampan. Cukup untuk membuat wanita-wanita di dunia ini menjadi gila. Ingat nak satu hal, seberapa kuat kamu, seberapa hebat kamu,
dan seberapa jauh kamu. Ingatlah keluargamu, ingat orang-orang yang menyayangimu, dan jangan pernah mudah percaya dengan perkataan orang lain dengan mudah, kata Lin Hou memperingatkan Lin Tian yang ada di pundaknya. Baik ayah, dan lihat di dalam hati mereka apakah mereka baik. Jika mereka baik padamu, balas mereka dengan 1000 kali kebaikanmu. Jika mereka jahat, hancurkan pukul mereka dengan 1000 kali kejahatan mereka padamu, kata Lin Hou dengan serius. Kamu ini, Lin Qier melihat Lin Hou mengatakan kata-kata seperti itu pada anaknya agak mengerutkan kening. Tapi sebelum dia menyelesaikannya, dia melihat Lin Tian seperti sedang mencerna kata-kata Lin Hou. Beberapa saat seperti dia sudah mengerti, dia lalu mengangguk. Aner mengerti ayah, dan ingat apa yang ayah katakan, Aner akan jadi kuat untuk Aner juga keluarga kita. Jika ada yang melukai keluarga kita, Aner akan memburu mereka ke ujung dunia, katanya tegas. Mendengar perkataan anaknya itu menyebabkan Qier tercengang. Hahaha, bagus, seperti itu seorang laki-laki, dia bisa pergi sejauh mungkin, tapi jangan pernah lupa dengan keluarganya, katanya senang dan gembira melihat ketegasan Lin Tian. Sangat menyenangkan memiliki anak seperti ini, dan suatu hari dia akan pasti membuat orang tuanya bangga. Aner mengerti. Lin Tian mengangguk, melihat mereka berdua yang dekat, dan memiliki kecocokan yang mirip, membuat Qier hanya menggelengkan kepala, sepertinya mereka akan bisa sangat dekat lagi, pikirnya. Waktu tak terasa sudah mau nyampe rumah mereka. Hahaha, ayo, ayah akan memasak untukmu dan ibumu. Ayo ke halaman belakang di sana saja, kata Qier. Hore, ayo makan, akhirnya bisa makan dengan ayah dan ibu. Dia bersorak-sorak di bahu Lin Hou dan mengangkat tangannya dengan gembira. Melihat tingkah laku konyol Lin Tian membuat mereka tertawa bahagia bersama. Hahaha. Lin Hou melihat ke langit dan berkata sambil berjalan, mungkin ini adalah takdirku memiliki seorang wanita dan memiliki anak laki-laki yang terbaik di dunia, dan aku tidak akan membuat kecewa anakku ini. Sebisanya aku pasti akan mengajarkan semua yang aku tahu, selalu menyayanginya dan tidak pernah melepaskan si kecilku ini. Tanpa sadar Lin Hou melamun. Ayah kenapa berhenti? Tanya Lin Tian. Tidak apa-apa, ayo, kita pergi, saatnya keluarga kita makan, kata Lin Hou sambil tersenyum. Mereka berjalan ke halaman belakang, dengan gembira layaknya keluarga yang bahagia. Mereka juga berjanji di dalam hatinya bahwa akan merawat Lin Tian seperti anak mereka sendiri, sekali menjadi anak selamat tetap anak, biarpun bukan darah daging mereka sendiri. Besok harinya, Bing Xian dan Bing Yang beserta beberapa tetua sedang membicarakan perpindahan sekte salju ke sekte langit. Mereka membahas sampai beberapa hari, karena ini adalah menggabungkan sekte salju ke sekte langit. Jadi banyak persiapan, dan banyak hal-hal yang tidak terduga yang harus ditanggulangi. Setelah 5 hari, mereka merencanakan semuanya, mereka segera memulai persiapan. Mereka merencanakan memindahkan seluruh puncak ke sekte langit, dan menjadikan tempat sekte salju ini, menjadi kota salju. Di sini bisa jadi pangkalan mereka nanti. Jadi mereka juga bisa memilih murid suatu hari nanti di sini, karena mungkin ada beberapa anak muda yang jenius yang lahir di sini. Lalu, mereka juga mempersiapkan arai ruang untuk teleportasi, karena arai ruang yang dibuat Lin Tian, mereka hanya perlu meningkatkannya saja dan tidak butuh lama. Dan juga, setelah beberapa hari Lin Hou bersama Peri Qier dan Lin Tian, dia membicarakan tentang hubungannya dengan Qier kepada saudara, guru dan bibi gurunya. Dia juga merencanakan pernikahan dengannya setelah kembali ke sekte, membuat mereka semua kaget, tapi juga kabar bahagia untuk mereka, jadi mereka juga tidak menentang rencana pernikahan mereka. Tentang perpindahan sekte salju ke sekte langit, menyebabkan kegemparan di seluruh benua utara, karena mereka tidak menyangka sekte salju adalah salah satu bagian dari sekte langit, salah satu sekte yang terkenal di benua tengah. Antara sekte super itu adalah sekte Nether, sekte es, sekte pedang, sekte arai dan sekte langit. Ada juga beberapa keluarga tersembunyi, tidak diketahui yang sekuat sekte super. Dan di antara mereka,
Ada juga perkumpulan yang sangat kuat dan dihormati di sana, seperti perkumpulan alkimia dan perkumpulan permunian. Di bawah mereka, ada sekte-sekte tingkat 1 dan beberapa kekaisaran yang berada di bawah kekuasaan mereka. Setelah itu di rumah puncak bunga. Ayah, ayo kita bermain ke kota. Ayah bilang hari ini mau mengajakku bermain ke kota, kata Lin Tian. Lin Hao yang sedang duduk bersama Lin Qier menjadi tersenyum melihat anak kecil ini datang kepada dia. Oh, baiklah mari kita keluar. Jangan bohong ayah, katanya. Hahaha, tentu saja tidak. Ayo kita pergi, Qier kamu ikut. Tanya Lin Hao. Tidak, aku harus mengatur puncak bunga dan juga ikut mengatur murid lain untuk persiapan pindah 1 minggu lagi, katanya sambil tersenyum. Oh, begitu, aku lupa kamu masih sibuk, kata Lin Hao. Ibu tidak bisa ikut ya, katanya agak sedih. Tenang nak, setelah kita pindah aku dan ayahmu akan bermain denganmu, di sana lebih mengasyikan, karena lebih banyak hal menarik di sana, kata Qier menghibur anaknya itu. Benarkah kalau begitu? Tidak apa-apa Bu, aku pergi bersama ayah dulu, katanya dengan semangat. Dia mengelus kepala Lin Tian dengan lembut. Lalu dia melihat Lin Hao dan berkata, jaga anak kita ini, katanya sambil tersenyum. Tenang saja, tidak ada yang bisa melukainya selama masih ada aku di sisinya, katanya. Ayah, ayo, gendong, kita pergi, nanti keburu sore, katanya. Hahaha, ayo nak, dia menggendong Lin Tian dan meletakkannya di pundaknya. Mereka lalu pamit pada Qier dan terbang menuju kota salju. Lin Hao dan Lin Tian berjalan-jalan di sekitar kota. Di sana penuh dengan orang berjualan seperti buku bela diri, buku arai, senjata dan benda aneh lainnya. Di sana juga ada pedagang biasa yang berjualan makanan. Lin Tian sangat suka jajanan di jalanan itu, jadi dia meminta apa yang dia lihat ke Lin Hao. Lin Hao hanya tersenyum dan membeli untuknya. Setelah beberapa saat, mereka berjalan di kota, mereka melihat ada tempat yang penuh dan sesak dengan orang. Di sana dia melihat ada beberapa pria yang sedang menawar di sebuah toko antik. Hei, ini hanya batu biasa, kenapa kau menjual dengan harga yang tidak masuk akal, kata seorang laki-laki tinggi di sana. Ini didapat dari reruntuhan kuno, jadi itu pasti benda berharga, kata pedagang itu. Sial orang tua, kau membohongi kami, apa kau tidak takut mati? Kata seorang laki-laki tinggi dan berotot di belakang pemuda tinggi itu. Apa, aku tidak memaksa kalian membelinya, jika kalian tidak ingin jangan dibeli, pergi sana, katanya dengan agak tidak sabar melihat tingkah mereka. Sial, ayo pergi, mana mungkin ada yang membeli batu aneh ini, kata orang tinggi kurus itu. Lin Tian melihat itu, jadi ingin tahu saat dia melihat batu itu, dia agak penasaran. Ada apa nak? Tanya Lin Hao melihat anaknya yang penasaran. Ayah, batu itu, di dalamnya, ada terdapat sebuah darah, juga memancarkan kekuatan api ayah, kata Lin Tian, berbisik ke ayahnya. Mendengar perkataan anaknya membuat Lin Hao agak penasaran dan bingung, darah memancarkan api. Jangan-jangan, Lin Hao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Beberapa batu itu juga berharga ayah. Dia menunjuk 4 batu yang ada di depan meja pedagang itu. Mendengar itu Lin Hao masih ragu-ragu, tapi jika itu benar maka, dia memilih percaya dengan kata anaknya. Dia pergi ke depan toko itu dan bertanya. Berapa harga batu ini? Ucap Lin Hao. 100 batu suci, kata pedagang itu. 40, tawar Lin Hao. 100. 50, kata Lin Hao lagi. 80, balas pedagang itu. Bagaimana dengan ini? Aku beli 80 tapi aku ingin 4 batu lainnya, balas Lin Hao. Mendengar itu pedagang itu berpikir sebentar. Ini hanya batu, dengan harga segitu kamu tidak akan rugi, jika memberikan kelimanya, apalagi tidak akan ada yang akan membelinya juga, kata Lin Hao mencoba memaksa pedagang itu menyerah. Mendengar itu pedagang itu akhirnya setuju. Lin Hao tersenyum, dan senang mendengarnya. Akhirnya 5 batu itu jatuh kepadanya. Jika benar seperti yang dikatakan Lin Tian,
berarti dia sangat beruntung membelinya. Setelah melihat batu itu terjual, beberapa orang yang tadi mau membelinya tercengang. Setelah memasukkan semuanya ke cincinnya, mereka berdua pergi mencari tempat makan. Karena Lin Tian ingin makan di kota ini, dia membawa Lin Tian ke restoran besar di kota itu, dan mereka memesan beberapa makanan di sana. Setelah selesai makan, itu juga sudah sore, mereka memutuskan untuk kembali ke sekte, tapi setelah mereka keluar dari kota mereka dihadang oleh beberapa orang yang tadi ada di toko itu. "Bajingan, serahkan seluruh hartamu pada kami, atau kau akan menyesal dengan akibatnya," kata salah satu orang berotot. Dia mungkin adalah pemimpin di antara mereka. "Hahaha, ayo serahkan, kami berlima akan melepaskanmu jika kalian mau menyerahkan batu itu, atau jangan salahkan kami," kata pria kurus di belakang pria berotot itu. Mereka tahu kalau Lin Hao adalah orang kaya, karena mereka melihat dia memakai cincin ruang dan baju yang bagus, jadi mereka mengawasinya dan menunggu di luar gerbang kota. Melihat mereka menargetkan dirinya, Lin Hao agak mengerutkan keningnya. Dia lalu berkata kepada Lin Tian, "Nak, jika ada orang seperti ini, jangan dikasihani, mereka hanya suka merampok orang lemah, itu tidak baik. Kamu boleh menghajar atau membunuh mereka," kata Lin Hao. "Aner mengerti ayah," jawabnya dengan mengangguk. "Hahaha, dengar dia akan membunuh kita." Mereka semua tertawa. Tapi sebelum mereka tertawa, Lin Hao hanya mengibaskan tangannya. Lalu angin kencang melaju cepat ke arah mereka. Merasakan angin itu membuat mereka takut. Mereka merasakan ancaman kematian yang jelas. "Seorang ahli," teriak mereka. Tapi sudah terlambat, mereka tersapu karena angin itu terbang. Setelah cukup jauh, angin itu merobek-robek mereka di udara. Tanpa ada jeritan, mereka semua mati tanpa tubuh yang utuh. Lin Hao sengaja menjauhkan semua itu dari Lin Tian, karena terlalu dini untuk melihat hal yang menggerikan seperti itu. "Ayo nak," ucap Lin Hao. "Iya ayah." Lin Tian mengangguk, dan merasa heran, kemana orang-orang tadi pergi. Dia memuji ayahnya, karena sangat kuat, membuat orang-orang itu terbang. Orang-orang itu hanyalah orang di tingkat tempering tubuh, jadi sangat mudah bagi Lin Hao membunuh mereka. Dengan satu kali kibasan langsung terberak-berak mencret. Sesaat kemudian, dia juga membawa Lin Tian kembali ke sekte. Tapi, saat mereka kembali ke rumah, mereka melihat leluhur Bing Ye dan Bing Ming di sana, dan ada salah satu orang lagi selain peri Kier di sana. Melihat pria yang duduk bersama dengan guru dan juga leluhur Bing Ming, membuat Lin Hao kaget, karena pria tampan di depannya itu adalah salah satu leluhur tertinggi dari Sekte Langit dan juga ayah dari gurunya, yaitu Bing Zentian. Orang yang memiliki kekuatan yang sangat kuat dan paling terhormat di sekte. "Salam leluhur," kata Lin Hao. "Oh, Lin Hao kah?" jawab pria itu dengan tenang. "Ayah, ini adalah cucuku Lin Tian yang kakak laki-laki bilang itu," jawab Bing Ming tersenyum, karena orang di depannya adalah ayahnya. Dia tak menyangka, setelah ayahnya tahu dia di sini, dia langsung keluar dari pelatihannya. "Oh, pria kecil ini Lin Tian," katanya sambil menatap Lin Tian yang ada di bahu Lin Hao. "Memang anak yang sangat luar biasa," katanya. "Aner, ini adalah leluhurmu, dia adalah ayahku, jadi cepat beri salam," kata Bing Ming. "Ayah, turunkan aku," kata Lin Tian. "Iya nak." Lin Hao menurunkan Lin Tian di bahunya, lalu Lin Tian pergi ke depan Bing Zentian. "Salam kakek buyut," kata Lin Tian. "Hahaha, anak yang pintar," dia tertawa senang dan mengelus kepala Lin Tian. "Memang anak yang baik, bagaimana menurut ayah?" tanya Bing Ye ke ayahnya itu. "Kau menanyakannya, tentu lebih baik daripadamu, dan juga cucuku Bing yang itu," katanya agak kesal. Mendengar itu, membuat Bing Ye agak malu, dan Bing Ming sedikit tersenyum mendengar perkataan ayahnya. Pasalnya dia tahu sikap ayahnya itu, dia dan kakaknya sering bertengkar dulu, tapi sekarang karena mereka masing-masing memegang posisi kepala sakte, sudah membuat mereka cukup tenang. "Ayah, jadi bagaimana menurut ayah tentang Lin Tian?" tanya Bing Ming. Kalian benar, fisiknya istimewa, dan juga Lin Tian bisa buka gelangnya."
Tanyanya ke Lin Tian, karena dia masih kurang percaya dengan perkataan anaknya. Iya leluhur, Lin Tian membuka gelangnya, lalu kultivasinya pun terbuka, dan kekuatan jiwanya pun terlihat jelas di depan Bing Zentian langsung tercengang. Ya jelaslah bro, secara anak lindung gitu ya, pasti saktinya banget kayak ayahnya. Kita lanjut lagi ceritanya ya bosku. Melihat itu Bing Zentian kaget, bahkan ada beberapa cahaya di matanya. Tingkat 5 alam langit, kekuatan jiwa, sebanding dengan jiwa tingkat 4, lalu kekuatan fisiknya, juga sebanding dengan seorang di alam ilahi awal. Dia berbicara dengan agak terbata-bata. Sudah pasang lagi gelangnya nak, katanya sambil menenangkan dirinya. Bagaimana ayah, apa cucuku ini pantas? Tanya Bing Ming sambil tersenyum. Luar biasa bukan pantas lagi, dia adalah jenius luar biasa, hahaha, bahkan, anak dan cucu bodohku, tidak sebanding dengannya, katanya sambil tersenyum, sambil menyinggung Bing Ye dan anaknya. Sial orang tua, kenapa kau memuji orang sambil menghina anakmu sendiri, keluh Bing Ye di hatinya. Lalu apa rencana kita ayah? Bing Ye menenangkan dirinya, dan bertanya ke ayahnya. Dengarkan aku, biarkan dia kami para leluhur yang melatihnya, dan rahasiakan semua tentang dirinya. Jika ada yang bertanya bilang dia anak Lin Qier dan Lin Ho, katanya menjelaskan. Lalu masalah kekuatannya, tanya Bing Ming. Bilang saja, kalau dia belum mulai berkultivasi, nanti aku, dan leluhur lainnya, akan membantunya mencari teknik penyembunyian kekuatannya, katanya lagi. Oh, baik, kata mereka berdua. Gelang itu, bisa bertahan 5 tahun lagi, dari sisa kinya di sana, jadi tidak masalah, cukup dalam 5 tahun dia akan sekuat kalian, hahaha, akhirnya aku memiliki cucu yang baik, katanya sambil tertawa keras. Ayah, anakmu ini, sudah terbaik juga, kata Bing Ye agak mengeluh. Tapi, leluhur bisakah Lin Tian, bersamaku dan Qier, untuk 2 tahun ke depan, tanya Lin Ho. Oh, kenapa? Tanya leluhur. Aku sekarang ayahnya dan kami baru hidup bersama, kami ingin bersama walau sebentar, mungkin Lin Tian bisa bolak-balik ke tempat kami, beri kami sedikit waktu, dan dia juga masih kecil butuh kasih sayang orang tua, kata Lin Ho dengan hormat. Kau benar, dia butuh penyesuaian diri dulu, baiklah 3 tahun lagi, mari kita mulai latihannya, saat itu umurnya sudah 10 tahun. Cukup untuk memulai, jawabnya setelah berpikir. Tapi ayah, dia juga hebat dalam alkimia, arai, dan permunian, bagaimana dengan itu semua? Tanya Bing Ye. Apa yang kau katakan benar, kita bisa mengajarkan semuanya kepadanya, lalu biarkan dia memilih apa yang dia inginkan. Jika dia suka pemurnian, kita mempunyai juga, baik juga alkimia dan arai, jawabnya. Aku mengerti. Jika anak ini bisa semuanya, kita juga harus merahasiakannya, biarkan dia bebas memilihnya, katanya Bing Ye, sambil mengangguk. Bing Ming juga setuju dengan itu. Lin Tian yang sedari tadi diam tiba-tiba berbicara. Kakek, nenek, ayah, Lin Tian bisa belajar semuanya, Aner ingin belajar semuanya, katanya sambil berpura-pura berpikir. Melihat anak seusia Lin Tian, yang berpura-pura berpikir itu membuat mereka tertawa bersama. Hahaha, katakan ke kakek buyut, kenapa kamu ingin belajar semuanya? Tanya Bing Zentian. Aku ingin membantu ayah, ibu, paman, kakek, nenek dan seluruh keluargaku menjadi kuat. Jika semuanya kuat tidak ada yang bisa menggertak keluarga kita. Jadi Aner akan jadi seorang alkimia jenius, arai master, dan juga pemurni jenius di seluruh benua, dan juga, katanya. Mendengar perkataan Lin Tian itu membuat jantung mereka kaget, anak ini. Dan juga apa nak, kata Bing Ming tersenyum ke cucunya, dia tahu sifat cucunya ini, dia pasti akan berusaha agar semua yang dia katakan itu terjadi, karena dari sejak dia melatihnya, walau kadang Lin Tian mengeluh, tapi dia tetap berjuang untuk belajar, dan terus belajar. Jika keluarga kita kuat, aku bisa bebas bermain, dan bisa tidur, makan, dan istirahat dengan tenang, karena tidak ada yang bisa menggertak keluarga kita yang kuat, kata Lin Tian dengan polos.
Hahaha, mendengar jawaban Lin Tian membuat mereka semua tertawa terbahak-bahak, bahkan ayahnya juga ikut tertawa. Jadi kamu ingin membuat kami jadi kuat, agar kamu bisa bermain bebas begitu? Tanya Bing Zentian dengan tersenyum senang. Iya, dan juga kalau aku kuat, kalian tidak akan menyuruhku belajar, dan kultivasi lagi, aku akan bisa bermain bebas, hehehe. Dan juga jika semuanya kuat saat aku bermain keluar aku jadi merasa aman dan tenang, katanya Lin Tian sambil tertawa sedikit. Hahaha, baik, jika ingin belajar semuanya, aku akan mengajarkannya. Nanti jika Aner bisa jadi kuat, kakek buyut dan keluarga kita yang lain akan mengizinkan Aner bebas bermain-main. Benarkah? Tanya Lin Tian. Dia tahu pasti di dunia ini harus berlatih, tapi baginya itu sedikit membosankan terus berlatih, dia lebih senang bermain. Iya, kakek buyut tidak berbohong, dan syaratnya harus sesuai dengan hasil yang kakek buyut putuskan, balasnya sambil tersenyum dan mengingatkan. Baik, Lin Tian akan menjadi kuat, dan belajar semuanya yang kakek buyut inginkan, jelas Lin Tian. Baik, anak yang baik, hahaha, leluhur Bing Zentian sangat senang. Dia merasa dengan adanya Lin Tian, masa depan sekte mereka akan cerah, dan mungkin anak di depannya bisa menembus belenggu dunia ini, dan sampai ke dunia itu. Kalian akan pindah seminggu lagi, mari kita adakan pesta, untuk menyambut semuanya nanti, kata Bing Zentian. Iya ayah, jawab mereka serentak. Minger, kamu luar biasa, sektemu cukup kuat, mungkin jika diberikan waktu lagi, bisa menjadi sekte super. Tapi dengan bergabungnya sektemu, sekte kita akan bertambah kuat, dan ini juga nantinya adalah tempat khusus perempuan, jadi kita namakan Puncak Salju, bagaimana? Kata Bing Zentian. Iya ayah, aku juga merencanakan namanya adalah Puncak Salju, dan juga murid di sini, semua adalah perempuan, jadi itu bisa dipisahkan dari murid lainnya, tapi tetap sama dengan murid lainnya dari dalam, jelasnya. Iya baik seperti itu, anak ini akan jadi jenius super suatu saat nanti, mari kita lihat apa sekte super lain bisa sombong di depan kita, katanya dengan mata tajam.